Yusuf Kalla bicara demokrasi. Apakah sudah lupa Pilkada Jakarta 2017? Tulisan Widodo SP di seaworld.com. Membaca berita tanggapan juru bicara Presiden Fajrul Rahman merespon pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla soal penyampaian kritik terhadap pemerintah membuat saya geleng-geleng kepala sama seorang Yusuf Kalla. Bagaimana bisa seorang mantan wakil presiden sebanyak 2 kali pula tapi tidak paham apa yang Fajrul Rahman sampaikan sehingga perlu dijelaskan sampai segitunya, guman saya. Pak Yusuf Kalla ini beneran tidak paham atau pura-pura tidak paham? Hanya untuk memanas-manasi situasi dan memancing kericuhan di masyarakat. Ini pertanyaan lanjutan saya. Mungkin ini berkaitan dengan lokasi di mana Yusuf Kalla berbicara soal demokrasi yang saat ini dirasanya semakin sulit. Sehingga perlu ada yang menjelaskan kepada orang tua ini bagaimana cara menyampaikan kritik tanpa harus berurusan dengan polisi. Orang ini kan mantan wakil presiden yang baru Oktober 2019 resmi meletakkan jabatannya karena sudah selesai masa jabatan. Lah kenapa harus bertanya? Tepatnya melontarkan ucapan seperti itu kepada publik. Kan bisa disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dengan tetap mematuhi protokoler yang berlaku. Tidak sulit kok, Pak Jokowi pasti mau menemui JK karena notabene mereka pernah berkolaborasi memimpin negeri ini pada 2014 sampai 2019 kemarin. Hal yang sama terhadap SBY yang notabene menjabat sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia. Kalau mau sampaikan pesan, nasihat, atau kritik pedas sekalipun, tinggal disampaikan saja keinginan bertemu dengan Presiden Jokowi. Pasti bisa kok. Tanpa perlu menjadi baper dengan menggelar konferensi pers atau nyindir-nyindir dengan memasak nasi goreng segala. Mungkin Pak Jokowi malah tidak suka dengan cara-cara begitu. Lalu akhirnya jadi malas menemui. #kapok. Kembali ke momen JK bicara. Menurut lansiran kompas.com, ucapan bernada sindiran dan berpotensi menjadi kontroversi tersebut terjadi ketika JK hadir pada acara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dengan pernyataan lengkap seperti ini. Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa? Menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunnya demokrasi. Karena demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi. Selanjutnya dalam rangka pentingnya cek dan balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, JK merasa perlu kritiknya dalam pelaksanaan sebuah demokrasi. Lalu dengan nada bertanya, yang bisa saya bayangkan ekspresi JK saat berkata-kata, JK mengatakan, tentu banyak pertanyaan. Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita. Perkataan terakhir ini maksudnya gimana ya Pak JK? Anda memberikan pendapat seolah pemerintahan Jokowi itu represif. Sehingga kalau ada kritikan yang tidak sesuai selera, maka akan dengan mudahnya dipanggil polisi untuk diperiksa, lalu dihukum begitu saja. Tidak begitu kan Pak JK? Anda ini mantan wakil presiden, tapi tidak paham soal begini. Atau maaf,
pura-pura bego untuk mengambil hati para kader PKS yang ada di hadapan Anda. Saya pun tergoda untuk menanyakan, seandainya saya ada di lokasi, kenapa Pak JK tidak memberi komentar soal kualitas atau cara berdemokrasi terkait Pilkada DKI Jakarta 2017? Apakah hanya karena beliau ikut bermain di sana dalam menjagokan Anies Baswedan supaya bisa mengalahkan Ahok, yang rasanya juga kurang disukai oleh JK? Maka tidak ada kritikan pedas yang pernah terlontar. Bagaimana pula dengan demokrasi yang seolah dikepret begitu saja? Baca, suara rakyat yang tidak dianggap dan diabaikan begitu saja. Padahal ada banyak komplain dan keluhan selama Anies memimpin DKI Jakarta. Kok diam saja Pak JK? Lupa atau pura-pura nggak lihat Pak? Jangan begitu. Tuhan tidak suka loh. Akhirnya saya memiliki dugaan serupa dengan sebagian orang di negeri ini, bahwa pernyataan JK masih merupakan kesinambungan aksinya sebagai sosok yang punya pengaruh politik kuat di negeri ini. Sekalipun tidak lagi menjabat, tapi pengaruhnya sebagai seorang kingmaker masih terasa kuat dengan dukungan dari kelompok yang selama ini terlihat berseberangan dengan pemerintah. Semakin hilang respek saya kepada Anda Pak JK. Sama seperti hilangnya respek terhadap SBY. Jangan begitu kalian berdua ini. Rakyat tidak suka. Anda tidak pantas bicara soal kualitas demokrasi setelah membiarkan jagoan Anda menorehkan cara demokrasi terburuk di Indonesia, bahkan salah satu yang terburuk di dunia pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Apakah Pak JK sudah lupa dengan semua itu? Saya bersedia membantu mengingatkan. Begitulah kura-kura. Silakan tuliskan komentar Anda di bawah ini dan share kepada teman-teman Anda. Saya Emma, Karisma 90.